Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan membahas pengolahan data teks medis menggunakan teknik preprocessing, NER, dan ekstraksi fitur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Wahyuni dengan NBI 14623000118. Jadi di sini ada metodologi dan implementasinya. Yang pertama ada load data dan label cleaning. Lalu yang kedua ada tugas 1 yaitu preprocessing yang berisikan tokenisasi, normalisasi, dan stop or removal. Lalu yang ketiga ada tugas kedua yaitu ekstraksi informasi yang berisikan NER dan chunking. Lalu untuk yang keempat ada tugas ketiga yaitu ekstraksi fitur yang di dalamnya berisi back of words, TF-IDF, dan word to face. Yang pertama ada load data dan label cleaning. Jadi, pada tahap ini yaitu bertujuan untuk mempersiapkan dataset sebelum dilakukan analisis. Lalu data dibaca dari sumber yang tersedia, kemudian dilakukan pembersihan terhadap label dan informasi yang tidak relevan. Informasi administratif seperti identitas pasien, nomor rekam medis, nama rumah sakit, waktu pemeriksaan, maupun metadata lain yang tidak berkontribusi terhadap analisis akan dihilangkan. Lalu, proses ini penting untuk mengurangi noise dan memastikan bahwa data yang diproses ini berfokus pada informasi klinis yang memiliki nilai analitis. Lalu, yang kedua ada preprocessing, yaitu tokenisasi, normalisasi, dan stop or removal. Yang pertama normalisasi, yaitu dilakukan untuk menyeragamkan format teks. Seluruh huruf dapat diubah menjadi huruf kecil, lalu variasi penulisan istilah medis akan disamakan, serta kesalahan penulisan yang umum diperbaiki juga. Dengan adanya normalisasi, kata-kata yang memiliki makna sama tidak dianggap sebagai entitas yang berbeda oleh sistem sehingga representasi datanya menjadi lebih konsisten. Lalu ada penanganan negasi, yaitu dalam teks medis, keberadaan kata negasi memiliki pengaruh besar terhadap makna informasi. Oleh karena itu, dilakukan penanganan khusus terhadap frasa seperti tidak tampak, tanpa infiltrat, atau disangkal demam. Nah, tahapan ini bertujuan menjaga konteks asli kalimat sehingga sistem dapat membedakan antara kondisi yang ditemukan dan kondisi yang secara eksplisit dinyatakan tidak ditemukan. Lalu ada tokenisasi dan stop or removal. Nah, tokenisasi ini merupakan proses memecah kalimat menjadi unit-unit kata atau token yang dapat diproses komputer. Setelah token terbentuk, dilakukan stop or removal untuk menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki kontribusi informasi yang signifikan. Lalu, kombinasi kedua proses ini membantu mengurangi kompleksitas data sekaligus mempertahankan kata-kata yang benar-benar penting. Jadi, di sini saya akan membacakan pada bagian load data dan label cleaning, serta tugas 1 yaitu preprocessing yang berisikan tokenisasi, normalisasi, dan stop or removal. Yang pertama ini ada import library. Jadi, pada kode ini, keseluruhan ini yaitu digunakan untuk menyiapkan lingkungan kerja teks mining dan NLP di Python atau pada Google Colab. Lalu, pada bagian pertama ini yaitu program menginstal berbagai library yang dibutuhkan seperti Sastrawi, NLTK, dan Gensim, dan lain sebagainya. Lalu, pada bagian kedua ini ada load data dan label cleaning, yang dimana data ini terdiri dari 3 kolom, ada data klinis, hasil bacaan toraks, dan label. Ini, lalu ini. Jadi ini adalah digunakan untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive dan membaca dataset dari file Excel. Lalu ini tuh pada Excel ini digunakan untuk membaca file dataset. Lalu pada bagian ini yaitu untuk menampilkan jumlah data pada setiap kategori label sehingga dapat diketahui distribusi kelas dalam dataset. Kemudian yang ini digunakan untuk menghitung jumlah nilai kosong pada kolom label. Lalu pada bagian berikutnya adalah pembersihan data klinis, yang dimana kolom data klinis ini mengandung banyak noise yang tidak relevan untuk klasifikasi, seperti ini pada contohnya. Nah, ini pada program ini, saya bawah sini. Nah, kode ini digunakan untuk membersihkan atau cleaning data teks klinis sebelum dilakukan analisis atau pemrosesan lebih lanjut. Jadi, fungsi clean data klinis ini menerima data teks dari kolom data klinis, kemudian melakukan berbagai tahap pembersihan seperti mengubah seluruh huruf
menjadi huruf kecil, menghapus timestamp, nomor rekam medis, nama rumah sakit, lokasi perawat, dan lain-lainnya yang tidak diperlukan. Selain itu juga, kode ini melakukan normalisasi istilah medis seperti mengubah frasa sesak nafas menjadi sesak underscore nafas, dan lain sebagainya. Seperti ini. Dari sesak nafas menjadi sesak underscore nafas. Lalu pada bagian kode ini, sampai sini, yaitu adalah untuk menyiapkan dataset akhir sebelum proses pelatihan model machine learning. Pertama, program ini membuat salinan data dari DF-Raw, kemudian mengubah hasil pembersihan kolom data klinis dengan kolom hasil bacaan toraks ke dalam satu kolom baru yang berisikan atau bernama teks. Setelah itu dilakukan perbaikan pada beberapa label yang salah atau tidak konsisten menggunakan label underscore map. Misalnya di sini dia mengubah kata atau label ada dan negatif menjadi tidak ada. Lalu yang terakhir ini adalah visualisasi distribusi label. Ini labelnya. Ini hasilnya maksudnya, maaf. Jadi, kode ini digunakan untuk memvisualisasikan distribusi jumlah kata pada setiap label diagnosis dalam bentuk grafik batang horizontal ini, grafik batang horizontalnya. Nah, program ini menghitung jumlah kemunculan setiap label menggunakan value count, kemudian menampilkan hasilnya dalam grafik dengan warna biru ini, still blue, lalu judul grafiknya melalui set title, sedangkan sumbu X menunjukkan jumlah sampel untuk setiap label diagnosis. Selain itu, program juga menambahkan angka jumlah sampel di ujung setiap batang menggunakan X-text agar informasi lebih mudah dibaca. Yang terakhir yaitu grafik ini berguna untuk melihat apakah distribusi data antar label seimbang atau tidak. Lalu yang berikutnya ada tugas pertama yaitu preprocessing text. Ini adalah teks mentah dinormalisasi, lalu penanganan negasi, tokenisasi, lalu melalui tahapan stop word removal. Jadi pada bagian pertama ini, pada kode-kode ini yaitu digunakan untuk normalisasi, yaitu normalisasi istilah medis dan perbaikan kesalahan penulisan atau typo pada data teks klinis. Lalu variabel press norm digunakan untuk mengubah frasa medis yang terdiri dari beberapa kata menjadi satu token yang konsisten. Misalnya sesak nafas menjadi sesak underscore nafas dan nyeri dada menjadi nyeri underscore dada. Tujuannya agar frasa tersebut dianggap sebagai satu konsep saat proses analisis teks dilakukan. Sementara itu, typo map digunakan untuk memperbaiki berbagai kesalahan penulisan yang sering ditemukan dalam data medis seperti batna, yaitu akan dirubah menjadi badan, lalu sesak menjadi sesak, dan kesadaran menjadi kesadaran. Dengan adanya normalisasi frasa dan koreksi typo ini, kualitas data teks menjadi lebih konsisten sehingga dapat meningkatkan akurasi pada proses text mining maupun machine learning. Lalu pada bagian kedua ini, yaitu stop word gabungan antara sastrawi dan NLTK. Jadi, kode ini digunakan untuk membuat daftar stop word bahasa Indonesia yang akan digunakan dalam proses preprocessing text. Jadi, stop word adalah kata-kata umum yang sering muncul tapi biasanya tidak memberikan informasi penting dalam analisis teks, seperti yang, dan, di, serta, ke. Pada kode ini, stop word diambil dari dua sumber, yaitu pada sastrawi dan NLTK. Kemudian digabungkan menjadi satu himpunan yaitu stop word agar daftar kata yang dihapus bakalan menjadi lebih lengkap. Selanjutnya dibuat himpunan keywords yang berisi kata-kata penting. Lalu dari daftar stop words karena memiliki makna penting dalam konteks medis, misalnya frasa tidak demam memiliki arti berbeda dengan demam. Tujuan proses ini adalah agar kata-kata yang tidak penting dapat dihapus, sementara informasi medis yang penting tetap dipertahankan dalam data teks. Lalu yang berikutnya yaitu ini ada fungsi-fungsi preprocessing. Jadi pada bagian ini yaitu berisikan fungsi yang digunakan untuk melakukan preprocessing data teks sebelum dianalisis atau digunakan dalam model machine learning. Fungsi normalisasi teks yaitu bertugas untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil atau low case.
lowercase, lalu melakukan normalisasi frasa medis dan memperbaiki kata yang mengalami kesalahan penulisan atau typo. Selanjutnya, fungsi handle negation ini untuk menggabungkan kata negasi dengan kata setelahnya. Misalnya tidak tampak menjadi tidak underscore tampak, sehingga makna negasinya tetap terjaga. Lalu, fungsi clean charge yaitu digunakan untuk menghapus karakter yang tidak diperlukan. Lalu, tokenicize itu untuk memecah teks menjadi kumpulan kata. Setelah itu, fungsi remove stop words yaitu untuk menghapus kata-kata umum yang tidak penting berdasarkan daftar stop words yang telah dibuat sebelumnya. Lalu pada ini yaitu terapkan ke seluruh dataset. Jadi kode ini digunakan untuk menerapkan untuk proses preprocessing ke seluruh data teks dalam dataset. Lalu fungsi preprocessing dijalankan pada setiap isi kolom teks menggunakan apply. Kemudian hasilnya disimpan dalam variabel apply. Disimpan dalam variabel result. Lalu yang ini yaitu adalah untuk tampilkan contoh hasil pada tiap tahap. Jadi kode ini digunakan untuk menampilkan contoh hasil preprocessing pada satu data atau baris pertama yaitu IDX10. Lalu agar kita bisa melihat perubahan teks di setiap tahap. Yang pertama, IDX10 memiliki data pertama dari dataset, lalu program menampilkan teks asli. Setelah itu, teks asli dari kolom teks sebagai bahan awal. Setelah itu ditampilkan hasil normalisasi. Setelah itu, teks diubah menjadi lowercase, diperbaiki typo, dan diseragamkan istilah medisnya. Ini hasilnya, teks aslinya sesak nafas. Setelah dinormalisasikan, lalu tokens awal, setelah stop removal, lalu ini ada final text-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putra Amelia dengan NBI 14623000130. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bagian saya, yaitu mengenai ekstraksi informasi atau NER dan chunking. Name Entity Recognition atau NER. Name Entity Recognition digunakan untuk mengidentifikasi entitas penting dalam teks medis. Entitas yang dikenali dapat berupa gejala, temuan radiologi, lokasi anatomi, maupun informasi lateralitas. Hasil identifikasi ini mengubah teks tidak terstruktur menjadi informasi yang lebih terorganisasi sehingga memudahkan analisis lanjutan. Selanjutnya ada chunking radiologi. Chunking digunakan untuk menggabungkan beberapa entitas yang saling berhubungan menjadi satu kesatuan informasi yang lebih bermakna. Sebagai contoh, temuan radiologi, lokasi, dan sisi tubuh dapat digabungkan menjadi representasi yang lebih spesifik. Proses ini membantu mempertahankan hubungan antar entitas yang muncul dalam laporan medis. Selanjutnya ada reject extraction. Regis extraction. Regular expression digunakan untuk mengekstraksi pola informasi tertentu yang memiliki format khas. Teknik ini memungkinkan sistem menemukan informasi spesifik seperti ukuran, lokasi, atau pola penulisan tertentu yang mungkin tidak selalu dapat dikenali melalui metode ekstraksi informasi lainnya. Selanjutnya, saya akan menunjukkan hasil implementasi di Colab-nya. Yang pertama yaitu pembuatan kamus entitas medis, yaitu medical underscore entities ini. Bagian ini berisi kamus atau dictionary yang digunakan untuk mengelompokkan kata-kata medis ke dalam kategori tertentu, misalnya sesak napas sama dengan gejala. Yang kedua, pembuatan pola regex atau regex underscore patterns. Bagian ini berisi pola regular expression yang digunakan untuk menemukan informasi khusus dalam teks seperti ukuran lesi dan lainnya. Yang ketiga ada fungsi NER, yaitu defner underscore text. Fungsi ini bertugas memberikan label pada setiap token berdasarkan kamus medical entities ini. Keempat ada fungsi chunking, def extract underscore chunk tag. Fungsi ini menggabungkan entitas radiologi atau RAD dengan lokasi atau lateralitas yang muncul setelahnya. Yang kelima ada fungsi reject extraction, yaitu def reject underscore extract text ini.
Fungsi ini mencari pola-pola khusus pada teks menggunakan regex yang telah dibuat sebelumnya. Contoh mendeteksi sinus phrenicococcotalis kanan anterior posterior tumpul sebagai pleural _effusi. Setelah itu, fungsi selanjutnya fungsi information extraction, yaitu depth information extraction. Fungsi utama yang menggabungkan seluruh proses yaitu melakukan NER, melakukan chunking, menjalankan regex extraction, menghitung frekuensi entitas, dan membuat enriched text. Selanjutnya menerapkan ke dataset, yaitu e-result. Baris ini menerapkan fungsi ekstraksi informasi ke seluruh data dalam data frame sehingga setiap dokumen diproses secara otomatis. Selanjutnya ada visualisasi hasil NER, yaitu AX_bar. Bagian ini membuat grafik batang yang menunjukkan jumlah kemunculan setiap kategori entitas. Di sini ada gejala, RAD, lateralitas, lokasi. Grafik digunakan untuk melihat distribusi entitas dalam dataset. Kemudian yang terakhir yaitu menampilkan contoh hasil print. Bagian terakhir digunakan untuk menampilkan contoh hasil ekstraksi dari satu dokumen meliputi token hasil preprocessing, hasil NER, hasil chunking, hasil regex, enriched text. Nah, program ini melakukan ekstraksi informasi medis secara otomatis dengan menggabungkan 3 teknik, yaitu NER berbasis kamus untuk mengenali entitas, chunking untuk menggabungkan entitas yang saling berkaitan, dan regex untuk mendeteksi pola khusus dalam teks medis. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Abdullah Farouk dengan NPI 146-2300-132 pada penugasan untuk pengolahan data teks medis menggunakan teknik preprocessing, NER atau Name Entity Recognition, dan yang terakhir ada ekstraksi fitur. Pada penugasan kali ini saya kebagian untuk ekstraksi fitur, yaitu menggunakan POV atau back of word, terus ada TF-IDF, dan ada yang terakhir word to fact. Jadi setelah informasi penting berhasil diperoleh, tahap berikutnya adalah mengubah data teks menjadi representasi numerik. Representasi ini diperlukan karena algoritma machine learning tidak dapat memproses teks secara langsung. 3 metode yang digunakan yaitu ada back of word, TF-IDF, dan word to fact. Word to fact itu mempresentasikan dokumen berdasarkan frekuensi kemunculan kata. Jadi setiap dokumen akan diubah menjadi vektor. Metode ini sederhana dan mudah dipahami, namun belum mempertimbangkan hubungan semantik antar kata. Yang kedua ada TF-IDF, yaitu memberikan bobot pada kata berdasarkan tingkat kepentingannya. Kata yang sering muncul pada satu dokumen tetapi jarang muncul pada dokumen lain akan memperoleh bobot yang lebih tinggi. Ini membantu menonjolkan kata-kata yang paling representatif. Untuk word to fact, yaitu mengubah kata menjadi vektor numerik, mempresentasikan hubungan semantik antar kata. Itu kata-kata yang memiliki konteks penggunaan serupa akan berada pada posisi yang berdekatan dalam ruang vektor. Representasi yang dihasilkan lebih kaya dibandingkan metode berbasis frekuensi. Kesimpulannya, secara keseluruhan pipeline dimulai dari persiapan data, melalui load, data, dan cleaning, dilanjutkan dengan preprocessing untuk membersihkan teks, ekstraksi informasi untuk memperoleh entitas penting, dan ekstraksi fitur untuk mengubah data menjadi bentuk numerik. Untuk selanjutnya yaitu saya akan memasuki pembahasan untuk pipeline-nya. Jadi ada 3 metode yang digunakan untuk mengekstraksi fitur. Yang pertama back of word, yaitu frekuensi kemunculan kata atau bigram, kata yang dua kata yang berdekatan. Yaitu ada
Yang kedua ada TF-IDF, bobot kata yang berdasarkan keunikannya di korpus. Untuk word to fact yaitu rata-rata embedding vektor kata. Dimana input yang digunakan di sini adalah edit text dari hasil ini. Di proses sebelumnya. Ini gabungan dari token versi plus cang entitas radiologi dari tugas 2. Dimana total dokumennya ada 466. Di sini kita mengambil array ke-10, satu dokumen ke-10 yaitu ada sesak underscore nafas, ada batuk, tahap cor, batas kiri, jantung. Yang kedua ada back of word. Kita di sini membatasi sampai 3000 fitur menggunakan Unigram plus Bigram dengan main def yaitu 2, itu mengabaikan kata yang hanya muncul satu kali. Didapatkan hasilnya seperti ini, shape O yaitu 466 dokumen dengan shape-nya yaitu 3000 fitur atau kata dengan vocab size-nya 3000, sparsity atau persentase nilai 0 dalam sebuah matriks yaitu menghasilkan 95,3%. Jadi selanjutnya kita menampilkan kata yang paling sering. Ini Unigram saja untuk keterbacaannya. Di term frekuensi dari POW yang sering muncul yaitu pasien, kanan, tampak, kiri, tidak ada. Jadi contoh di sini pasien itu menjadi yang pertama karena sering muncul. Yang kedua data FIDF. Kita menggunakan maksimal fitur 3000, sama untuk n-gram range-nya yaitu menggunakan Unigram dan Bigram dengan minimal DF-nya yaitu 2. Untuk maksimalnya kita abaikan kata yang ada di lebih dari 90 dokumen. Maka mendapatkan hasil seperti ini. Kita batasi juga seperti backover-nya yaitu 3000. Lalu menampilkan top 10 untuk term atau istilah TF-IDF tertinggi per label. Dan yang dilakukan kepada label J15.0 seperti ini, kanan kiri kesan tulang. Itu yang paling diskriminatif. Di mana diskriminatif di sini adalah kata yang bisa membedakan satu kelas dari kelas lain. Selanjutnya ada heatmap. Menampilkan 15 relevant term global. Jadi di sini untuk yang paling gelap itu yang paling relevan dari kelasnya tersebut. Misal contoh ada tab label J15.4, ini yang paling besar nilainya dan paling gelap yaitu ada di sesak nafas. Begitu juga misal di tidak ada ini batuk. Misal ini J5 satu itu adalah kanan kiri, lalu ada tulang, ini yang kedua, dan seterusnya. Selanjutnya ada word to fact, mengubah kata menjadi vektor. Dengan kita membatasi vektor size-nya yaitu 100 dengan window 5 yaitu konteksnya kurang lebih 5 kata. Minimal count 2, mengabaikan kata yang muncul kurang dari 2 kali. Sehingga mendapatkan vocabnya yaitu 2527 kata dengan dimensi vektor yaitu 100. Selanjutnya fungsi rata-rata embedding. Lalu di sini ada melihat kata-kata yang paling mirip secara semantik atau quotient similarity dengan keywordnya yaitu infiltrat, konsolidasi, sesak nafas, berselubungan, dan teman. Kita mengambil kata yang paling mirip dalam ruang embedding word to fact. Kita
Itu semisal di infiltrate ini kali mirip dengan infiltrate, pulmo, supra, parahilar, parakardial. Dan untuk demam ini seperti pilek dengan nilainya yaitu 0,92, batuk, tidak disangkal, tidak muntah. Untuk ringkasannya seperti ini, dimana total dokumen yang diproses ada 466 dengan jumlah label yaitu ada 7. Untuk vocab word to fact-nya ada 2527 kata. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.